Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang masih setia nonton video ini. Buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Teman-teman, video kali ini saya ingin menyampaikan video tentang ilmu kedokteran, khususnya di bidang laboratorium kesehatan di instalasi patologi klinik, yaitu tentang informasi bagaimana informasi tentang pengambilan darah atau sampling darah. Jadi kita biasanya kalau ada pasien datang ke rumah sakit, tepatnya di instalasi laboratorium, itu biasanya ada salah satu yaitu pengambilan darah. Nah, saya ingin menginfokan macam-macam pengambilan darah ya. Jadi yang pertama, kalau datang di rumah sakit itu biasanya pasien akan membawa yang namanya surat atau permohonan atau permintaan pemeriksaan laboratorium lah, nah, biasa apapun bunyinya seperti itu. Biasanya di situ akan tertera beberapa macam pemeriksaan. Nah, di video ini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengambil pemeriksaan darah menggunakan vakum atau vakum thinner ya. Jadi kita kembali tadi, begitu datang SP-nya permintaan darah, kita lihat. Nah, pada saat seorang ATLM yang bekerja di instalasi laboratorium yang sudah membaca pemeriksaannya seperti pemeriksaan misalkan darah rutin, kemudian ada kimia. Nah, langkah-langkah yang terpikirkan yang pertama di pemikiran seorang ATLM itu pasti mengambil darah ya. Nah, pengambilan darah ini saya jelaskan. Yang pertama itu ada pengambilan darah vena ya. Ini adalah yang tidak asing lagi kita dengar, yaitu kalau vena itu merupakan jenis pembuluh darah yang memiliki lapisan otot ya. Nah, kemudian biasanya darah yaitu oksigenisasi ke jantung, itu darah vena, dan biasanya itu diambil tuh di bagian di sini ya, di bagian vena di sini. Itu namanya pengambilan darah vena. Kemudian yang kedua itu kapiler ya. Jadi jenis pembuluh darah ini itu menghubungkan arteri ke vena. Jadi kalau kapiler itu jenis pembuluh darah yang terkecil ya. Jadi biasanya itu memiliki sekecil itu 5 mikrometer gitu. Jadi paling kecil. Dan pengambilan darah kapiler itu selain menggunakan lancet, itu pada zaman dulu itu lancetnya seperti pisau teman-teman. Jadi dia di ujung jarum itu seperti pisau ya. Nah, itu sebenarnya sudah tidak direkomendasikan lagi ya. Jadi untuk pengambilan darah kapiler itu harus menggunakan sebuah jarum kecil seperti ini ya. Dia itu jarum ya. Ini lancip seperti ini ya teman-teman ya, kurang kelihatannya seperti itu jarumnya. Dan pemeriksaan kapiler ini biasanya sih untuk pemeriksaan golongan darah, kemudian biasa untuk pemeriksaan malaria itu juga bisa dipergunakan untuk pemeriksaan darah kapiler ya. Tergantung dari pemeriksaan, kita lihat dari permintaan dari dokter yang meminta pasien itu datang ke laboratorium ya. Kemudian ada satu lagi pengambilan darah yang bisa dilakukan di laboratorium, itu adalah pengambilan darah arteri. Nah, pengambilan darah arteri ini sebenarnya pengambilan darah yang amat sulit ya sebenarnya.
dilakukan. Selain sulit itu juga legalitas dalam pengambilan darah arteri ini juga harus punya pelatihan yang khusus sebenarnya ya. Kemudian untuk pelatihan flebotomi itu juga salah satunya itu vena dan capilla ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan, jadi biasanya seorang ATLM itu harus mempunyai sertifikat flebotomi namanya. Jadi flebotomi itu flebotomi itu adalah flebotomi itu pengambilan darah ya, pengambilan sampel darah gitu. Jadi arteri itu biasa itu merupakan membawa darah yang kaya akan oksigen ya dari jantung. Jadi arteri itu biasanya kita ambil di sini. Biasanya itu ada denyut-denyut itu kayak ada tek-tek itu. Nah, bagian yang ini itu yang kita tusuk ya teman-teman. Tetapi bukan asal tusuk. Jadi kalau kalian yang pengen tahu bagaimana cara ambil arteri, kalian bisa lihat di YouTube ya. Karena pengambilan darah arteri itu berbeda dengan pengambilan darah vena. Darah vena langsung tutup saja, tetapi kalau arteri perlakuannya lebih berbeda. Oke teman-teman, itu adalah yang pertama yang dilakukan oleh petugas laboratorium pada saat menerima permintaan pemeriksaan laboratorium. Jadi menentukan dia mengambil darah apa. Lalu setelah dia sudah mengetahui bagaimana cara untuk mengambil sampel darah, apakah dia kapiler, apa dia vena, apa dia arteri. Nah, yang langkah berikutnya adalah peranalitiknya. Jadi peranalitik itu dipersiapkan alat-alat yang perlu kita persiapkan ya. Nah, ini karena vacuum thinner, aku tidak memberikan contoh untuk pengambilan dengan jarum squid. Sebenarnya menggunakan jarum squid itu masih direkomendasikan teman-teman, bukan kita mengabaikan squid, itu tetap harus kita lakukan. Tetapi di dalam informasi ini saya hanya memperkenalkan ini namanya holder ya. Ini namanya holder ya. Kemudian ini adalah jarum untuk vacuum thinner. Nah, sebenarnya saya lebih merekomendasikan ini karena kalau menggunakan vacuum thinner ini dia jauh lebih steril, kemudian tidak mudah terkontaminasi dengan mikroorganisme luar karena dia sistemnya tertutup teman-teman. Jadi ini aku ngasih tahu bahwa ini cuman menggunakan ini dan menggunakan tabung berwarna ini. Nah, nanti aku jelaskan lagi tabung-tabung berwarna ini fungsi pemeriksaannya apa saja. Nah, itu penjelasan dari saya sedikit tentang bagaimana cara pengambilan darah. Kemudian jangan lupa kita mempersiapkan yang namanya tourniquet ya teman-teman. Tourniquet ini untuk membantu pembendungan, artinya kita sulit untuk meraba vena, kita bisa menggunakan namanya tourniquet ya untuk supaya venanya lebih kelihatan lagi dan lebih teraba ya, paling penting itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke tabung. Nah, tabung itu tabung vacuum thinner itu memiliki warna di kepala ini ya. Nah, ini merah ini kenapa aku. Nah, sekarang kita dari yang paling sering saja, ini adalah tabung ungu ya. Tabung ungu ini sudah jelas di sini namanya ETA ya. ETA ini merupakan antikoagulan. Jadi kalau teman-teman bisa melihat, dia itu nempel, antikoagulannya nempel. Jadi ini diambil darah sesuai dengan garis yang ada ya. Garis di sini sudah kita ngambil sesuai dengan garis yang ini. Kalau kurang bisa nggak? Bisa saja ya. Cuma jangan terlalu kurang banget, tetapi lebih baik itu ada garisnya. Karena apa? Ini sesuai dengan antikoagulannya ya. Jadi sesuai dengan antikoagulan yang ada di dalam tabung vakum ini ya. Dan fungsi dari antikoagulan ETA ini, darahnya tidak akan pernah beku teman-teman, tidak akan pernah beku ya, asalkan perlakuannya dengan benar. Pada saat darah sudah masuk di vakum ini ya, di vakum ini darah sudah masuk, kemudian jangan lupa untuk membolak-balikan seperti ini saja. Jangan dikocok teman-teman, karena sifat untuk
sel trombosit itu sangat sensitif dengan dengan gerakan, dengan benturan, dengan di situ dia bisa pecah. Oke teman-teman, kemudian tadi kita sudah bahas tentang tabung ungunya, kemudian saya bahas tentang tabung light blue ya, ini warna blue. Light blue ini itu berisi natrium sitrat ya, itu berisi dengan sodium sitrat, natrium sitrat 3,2%, dan ini darahnya harus segini teman-teman. Ini ada garisnya, ini harus segini ya. Ini pemeriksaan ini hanya untuk misalkan PTA, PTT ya, INR, itu hanya itu, nggak bisa digunakan untuk pemeriksaan darah rutin ya. Nah jadi tadi saya lupa ya, ini pemeriksaan untuk warna purple ini yang berisi ETA itu biasanya untuk pemeriksaan darah lengkap ataupun darah rutin. Kemudian pemeriksaan untuk cross matching ya, cross match untuk uji kecocokan darah ya, uji cocok serasi untuk transfusi darah ya, menggunakan tabung ungu. Kemudian tadi tabung light blue atau warna blue ini hanya untuk pemeriksaan PTA PTT dan tidak bisa dipergunakan pemeriksaan yang lainnya. Kemudian ini di sini ada dua ya teman-teman. Sebenarnya fungsi dari tabung warna kepala merah ini itu sebenarnya sama saja sih ya, sama saja. Pemeriksaan ini bisa untuk pemeriksaan kimia darah, kemudian imunoserologi, kemudian untuk cross matching ya, biasanya untuk pemeriksaan cross matching gel biasanya gitu. Kalau gel dengan metode gel itu harus biasanya menggunakan tabung warna merah. Tetapi di sini ada tulisannya yaitu plain ya, ada tulisannya plain. Kemudian di sini juga celot aktivator. Nah, apa sih perbedaannya sebenarnya? Kenapa sih ada celot dengan plain gitu? Ini pemilik tabung ini bisa dipergunakan. Jadi perbedaannya itu apa sih perbedaannya plain? Plain itu kan dia tidak ada celot aktivator. Ya, tidak ada celot aktivator. Jadi biasanya pembekuan darah dengan menggunakan plain ini akan jauh lebih lama dibanding dengan menggunakan celot aktivator. Nah, biasanya kalau misalkan kita beli yang nggak ada celot aktivator, kemudian ini yang celot aktivator, kita juga bisa menggunakan tabung berwarna yellow ataupun warna kuning. Nah, kalau yang tabung berwarna kuning itu juga bisa teman-teman dipergunakan untuk pemeriksaan kimia. Nah, atau imunologi bisa ya, tapi dia ada bentuk gel di sini. Dia gel, biasanya itu ada kemiringan gitu. Itu gel, itu kalau tabung ungu itu sudah kelihatan banget. Tapi sebenarnya dengan celot aktivator ini ada buram-buram dikit teman-teman. Ya, dia agak ada buram-buram, tidak sejernih dengan plain. Plain ini jernih banget, jadi seperti tabung kosong saja. Tetapi perbedaannya tuh hanya tidak ada perbedaan untuk pemeriksaan ya. Ini sama-sama untuk pemeriksaan kimia bisa dipakai. Tetapi perbedaannya kalau menggunakan celot aktivator, proses pembekuannya jauh lebih cepat ya. Cuman itu aja perbedaannya, jauh lebih cepat. Kemudian di dalam rumah sakit saya itu cuman menggunakan 4 macam ini teman-teman tabung. Sebenarnya warna tabung itu banyak banget teman-teman. Ada yang warna putih ya, ada warna putih itu biasanya khusus untuk pemeriksaan glukose ya. Kemudian banyak kali ada mint green ya, biasanya kalau yang tutup hijau itu biasanya berisi gel separator ya, atau plasma separator. Itu biasanya digunakan untuk pemeriksaan kimia darah juga bisa. Biasanya dengan antikoagulan lithium heparin biasanya begitu teman-teman ya. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan tabung ataupun bagaimana cara untuk pengambilan darah, sampel darah ya. Nah, mungkin penjelasan video saya ini lebih tepatnya kepada pra-analitik teman-teman ya. Jadi di instalasi laboratorium di patologi klinik itu kita mengenal 3 macam langkah yang biasa dilakukan di instalasi patologi klinik laboratorium. Itu yang pertama pra-analitik, kemudian analitik, dan pasca analitik.
Nah, pra-analitik itu adalah bagaimana cara kita mempersiapkan peralatan kita untuk pengambilan darah. Itu saja, harus ada spuitnya, kemudian siapkan tourniquetnya, kapas alkoholnya, plesternya, kemudian kita siapkan juga tabung-tabung seperti ini sesuai dengan permintaan dari dokter klinis ya, yang dari Polika, dari mana. Jadi kita harus siapkan, ini nama peranalitik. Kalau analitik itu, fase analitik itu adalah fase di mana pemeriksaannya begitu sudah diolah sampelnya dengan baik, sudah dicampur dengan baik, kemudian sudah disentrifus dengan baik, kemudian bisa dilakukan analitik, itu pemeriksaan ya. Kemudian pasca analitik itu adalah pasca pencatatan hasil. Jadi harus ketiga, ini adalah 3 fase yang biasa dilakukan di instalasi laboratorium patologi klinik laboratorium. Nah, dari ketiga fase ini jangan sampai salah teman-teman, jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah menentukan sesuatu, karena yang paling penting itu adalah bagaimana pra-analitik atau mempersiapkan peralatannya yang lebih bagus, lebih baik itu untuk mendapatkan sampel dan hasil yang berkualitas ya, hasil yang bisa dipercaya oleh pasien, oleh klinisi, dokter dan yang lainnya ya. Jadi pra-analitik adalah tempat utama di dalam pemeriksaan laboratorium, jadi harus benar teman-teman. Nah, itulah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini, dan semoga informasi ini sangat berguna bagi petugas ATWM ataupun petugas laboratorium yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, laboratorium klinik, kemudian praktek dokter ya, yang menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah informasi buat kalian ya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Salam sehat dan semoga masih bersemangat di bulan suci Ramadan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.